Lalu apa efeknya bagi Prabowo setelah ia menyandang pangkat istimewa jenderal penuh? Akankah pangkat jenderal itu ditafsirkan transaksi politik dengan Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Kasum TNI 2011 hingga 2012 yaitu ada Bapak Letnan Jenderal Johannes Suryo Prabowo. Kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Pak Slamet Ginting yang hadir bersama kami saat ini dan juga juru bicara Menhan Prabowo Subianto yaitu ada Mas Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Pertama saya ke Pak Suryo terlebih dahulu. Pak, apa makna penganugerahan jenderal penuh bagi Prabowo Subianto? Maknanya tentu kalau secara normatif ada ya di undang-undang dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, pendapat pribadi, dengan dianugerahkannya pangkat jenderal kehormatan ini menunjukkan bahwa beliau layak mendapatkan itu dan semua isu yang negatif yang melatar belakangi Prabowo selama ini berarti sudah clear. Perlu saya tambahkan ya, saya dulu pernah dinas di Komite Kebijakan Industri Strategis. Kantornya berdampingan dengan kantor Kementerian Pertahanan. Saya tahu persis pada tahun pertama beliau dalam hal ini Pak Prabowo pernah diusulkan untuk diajukan pangkat jenderal kehormatan, tapi beliau menolaknya. Jadi saya yakin dan tahu persis ini bukan keinginan Prabowo, bukan juga keinginan Presiden Joko Widodo, tapi terutama keinginan saya pribadi, para purnawirawan dan tentunya para prajurit TNI Angkatan Darat dan TNI. Karena selama ini saya pribadi sangat sedih karena dia dipersekusi, dituduh tanpa pengadilan bahwa dia telah melanggar HAM, telah macam-macam dah. Mungkin para pemirsa sudah lebih tahu dari saya. Semua tuduhan negatif disampaikan ke Prabowo. Tetapi kita perlu ketahui bahwa itu semua sama sekali tidak benar. Terbukti sudah berapa presiden beliau tidak pernah diadili. Terbukti beliau waktu keluar negeri tidak dicegah atau cekal. Justru waktu kembali malah dicekal. Kalau tidak karena restu dari Presiden Gus Dur yang ditindaklanjuti oleh presiden berikutnya yaitu Ibu Megawati, Prabowo nggak bisa kembali ke Indonesia. Tetapi terus saya sampai hari ini ada terus tuduhan melanggar HAM lah, kerusuhan Trisakti lah, Aceh lah, di Papua, di Timor. Dan dengan adanya penganugerahan gelar kehormatan ini, tentunya tuduhan itu sudah buat saya pribadi resmi itu menghapus semuanya. Tentang masih ada yang tidak suka atau tidak lain, silahkan, tapi saya tahu persis Presiden mengambil keputusan itu bukan keputusan pribadi, tapi keputusan Presiden. Jadi hierarki dari bawah ke atas, ada Dewan Kehormatan dan jasa dan sebagainya. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Pak Suryo Prabowo, kami ingin tahu, Bapak tadi sempat mengatakan ada yang menerima, ada pula yang menolak. Dari kedua opsional tersebut, apa sebenarnya pertimbangan yang diambil oleh para purnawirawan Pak Suryo Prabowo? Yang menolak tentunya kalau dia purnawirawan aneh buat saya. Ya, itu sangat aneh. Saya ragukan ke purnawirawannya, itu aja Pak. Oke, baik. Nah, sekarang karena berarti dia tidak tahu apa yang dia sampaikan dan keberatan. Nah, sekarang saya ke Mas Dhanil. Sekarang saya ke Mas Dhanil. Mas Dhanil sebagai juru bicara dari Kemenhan tadi disampaikan oleh Pak Suryo bahwa Prabowo Subianto sebelumnya pernah juga mau diberikan penganugerahan begitu, tapi yang bersangkutan menolak. Pada saat itu apa alasan yang menolak dan sekarang menerima, Mas Dhanil? Betul yang disampaikan oleh Pak Suryo Prabowo, bahwasannya di tahun pertama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, usulan agar beliau mendapatkan kenaikan pangkat jenderal kehormatan itu sudah dilakukan oleh baik dari Mabes TNI, kemudian dari internal Kementerian Pertahanan agar diusulkan ke Presiden.
itu sudah disampaikan langsung kepada Pak Prabowo di tahun pertama, bahkan di tahun kedua, tahun ketiga itu selalu datang konsisten kepada Pak Prabowo. Tapi jawaban Pak Prabowo di tahun pertama dan tahun kedua permintaan usulan agar beliau diberikan kenaikan pangkat istimewa sebagai jenderal kehormatan, itu jawaban Pak Prabowo sederhana waktu itu. Pak Prabowo selalu bilang, saya merasa belum banyak berbuat untuk negara, belum banyak berkorban untuk dunia militer dan pertahanan. Nah, ini memang karakteristik akhlaknya Pak Prabowo lah kira-kira. Beliau ingin lebih banyak berkontribusi sebagai Menteri Pertahanan, ingin membuat perubahan yang signifikan terutama di dunia militer dan pertahanan yang memang selama ini separuh hidup beliau didedikasikan untuk pertahanan dan dunia militer. Tapi kemudian beliau merasa beliau belum banyak berbuat, tapi terutama dalam konteks di Kementerian Pertahanan beliau ingin banyak hal yang bisa dirubah, bisa dikontribusikan dan sebagainya. Nah, barulah kemudian di akhir ini beliau bersedia setelah usulan dari Panglima TNI kemudian langsung disetujui oleh Presiden. Ya mau tidak mau tentu Pak Prabowo bersedia menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut. Itu pertama, Mas Andro dan Mbak Tisa. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami secara regulasi, tentu kenaikan pangkat istimewa ini sangat sah begitu. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu sudah dianugerahi bintang Yuda Dharma Utama pada tahun 2022. Bintang Yuda Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Dan implikasi dari pemberian bintang Yuda Dharma Utama itu biasanya kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, terutama pasal 33 ayat 1 dan 3, itu ya Pak Prabowo diberikan hak pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa dari bintang 3 menjadi bintang 4. Walaupun pada saat itu Pak Prabowo belum bersedia. Nah, sehingga barulah diberikan dan Pak Prabowo bersedia menerima kenaikan pangkat itu pada 2024 ini. Baik, itu secara regulatif. Kemudian secara kualitatif ya tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Presiden secara langsung bahwasannya Pak Prabowo selama ini ya dedikasinya untuk dan bangsa dan negara itu sangat tinggi. Plus tadi juga dijelaskan oleh Pak Suryo Prabowo, beliau agaknya lebih paham dan tahu persis bagaimana kontribusi Pak Prabowo di dunia pertahanan dan di dunia militer sejak berdinas dulu. Baik, Bang Daniel. Kita beralih ke Pak Slamet Ginting. Pak Slamet Ginting ini kan banyak juga yang multitafsir karena timingnya dekat sekali pasca pencoblosan, kemudian mau pengumuman pula tanggal 20 Maret nanti dari KPU mengenai calon presiden. Apakah posisi pemberian jenderal kehormatan untuk Prabowo Subianto ini atas latar belakang tolak ukur kinerja di Menteri Pertahanan atau juga ada di militer atau bahkan dengan menyandang calon presiden yang unggul dihitung cepat maupun real count sementara dari KPU? Ya, tiga-tiganya benar. Jadi pertama saya terkejut ketika pada tahun 2019 itu Prabowo sampai dengan akhir tahun 2019 kok belum juga dinaikkan pangkat jenderal bintang 4 kehormatan. Saya belajar dari peristiwa tahun 1993 ketika Menko Polkam waktu itu Letnan Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman. Nah, itu juga diberikan pada Maret 1993 diberikan pangkat jenderal kehormatan. Itulah awal mula Orde Baru memberikan pangkat jenderal kehormatan pertama kepada Jenderal Susilo Sudarman. Alasannya adalah Menko Polkam itu membawahi Menhan,
kemudian Pangap, Kepala Staf Angkatan yang posisinya Jenderal Bintang 4 gitu. Nah kemudian rasanya memang agak kikuk ketika kemudian senior ini memimpin anak buahnya, tapi anak buahnya sudah Bintang 4. Sama dengan kasus Prabowo ini, Menteri Pertahanan sebagai pembangun kekuatan, kemudian ada Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, kemudian Kepala Staf Angkatan pembina kekuatan, dan itu perwira tinggi Bintang 4 semua. Maka kemudian saya sampai bertanya kepada asisten khusus Menhan, Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin, saya bilang, ini kapan ini diberikan pangkat jenderal kehormatan? Perlu diketahui bahwa selain pangkat reguler, ada yang namanya pangkat sementara, pangkat lokal, pangkat tituler, pangkat anumerta, dan pangkat kehormatan. Nah, kembali ke persoalan Prabowo waktu sidang di KP itu memang keputusannya adalah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Jadi bukan dipecat. Nah, pada saat itu mestinya Kepala Staf Angkatan Darat misalnya, dia punya hak sebagai perwira penyerah perkara bisa saja melaporkan kepada Presiden B.J. Habibie untuk dimahmilupkan. Nah, kalau sudah dimahmilupkan, maka itu ada keputusan yang tetap. Artinya peradilan pertama dan peradilan terakhir yang vonisnya tidak bisa dibanding baik oleh terdakwa, pengacara maupun auditor militer. Kasus Prabowo ini juga hampir sama dengan kasus Dewan Kehormatan Militer yang waktu itu memeriksa Mayor Jenderal Sintong Panjaitan. Diberhentikan dengan hormat. Jadi dengan alasan DKP itu atau Dewan Kehormatan Militer adalah dianggap melakukan kesalahan, bertindak di luar kewenangannya, tapi tetap diberhentikan dengan hormat, sehingga penyebutan namanya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Kalau dipecat sebutannya adalah bekas Letnan Jenderal. Nah, kemudian setelah tahun 1993, maka pada tahun 1997 juga Presiden Soeharto memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Kasat Pertama Jenderal Suryo Tapi begini, yang Prabowo cukup dan menarik lain-lain. adalah hal tersebut diberikan ketika Prabowo Subianto berdasarkan hasil hitung real count sementara saat ini unggul, begitu kan? Tapi di sisi lain beliau juga merupakan Menteri Pertahanan. Apakah ini ada efek politiknya? Apakah ini merupakan sebuah konsekuensi politik atau mungkin apa yang bisa terbayangkan dari seorang pengamat politik? Tapi nanti kita jawab ya Pak Ginting ya. Usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi pemirsa.